Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sejahtera. Kami dari kelompok 2 MSDM. Kami akan mempresentasikan hasil tugas kami. Sebelumnya akan memperkenalkan, nama saya Catur Harjono Tenagoro, NIM 2018 008 503, kelas manajemen 5B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdin Imam dari kelompok 2 MSDM. Saya Afiati Saria Aziza, NIM 2019 008 003 dari kelompok 2 kelas 3A1. Nama saya Nurul Mega Sawitri, NIM 2019 008 005 dari kelas 3A1 Manajemen. Saya Sabria Sari, NIM 2019 008 002 dari kelompok 2 kelas 3A1. Perubahan dalam angkatan kerja. Istilah angkatan kerja adalah cara umum untuk merujuk kepada semua orang yang bersedia dan mampu bekerja. Untuk sebuah organisasi, angkatan kerja internal terdiri dari karyawan organisasi tersebut. Angkatan kerja internal ini telah diambil dari tenaga kerja eksternal organisasi, yaitu individu yang secara aktif mencari pekerjaan. Sebuah organisasi menciptakan tenaga kerja internal yang terampil dan termotivasi. Alasan perubahan dalam angkatan kerja terjadi adalah yang pertama, tenaga kerja menua. Perubahan komposisi angkatan kerja melibatkan distribusi pekerjaan berdasarkan usia. Dan yang kedua, tenaga kerja yang beragam. Organisasi harus merekrut tenaga kerja yang beragam, membangun sistem SDM yang baik, dan membantu karyawan memahami dan menghargai perbedaan budaya. Ketiga, kekurangan keterampilan tenaga kerja. Meningkatnya penggunaan komputer untuk melakukan tugas rutin telah menggeser jenis keterampilan yang diperlukan untuk karyawan. Kualitas seperti kekuatan fisik dan penguasaan mesin tertentu tidak lagi penting bagi banyak pekerjaan. Sistem kerja berkinerja tinggi. Yang pertama, orientasi dan membawa karyawan baru. Memilih karyawan dengan hati-hati tidak menjamin mereka akan bekerja secara efektif. Pastikan karyawan Anda tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya adalah tujuan dari orientasi dan pelatihan. Lalu yang kedua, meninjau luas proses pelatihan. Setelah orientasi, pelatihan dimulai. Pelatihan bertujuan memberi karyawan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka. Lalu yang ketiga, membuat program pelatihan. Dengan tujuan yang ditetapkan dan program yang dirancang secara dianggarkan, kita dapat melaksanakan penerapan program pelatihan dengan baik dan juga bisa menerapkan program pelatihan dengan banyak metode. Sebagai contoh, pelatihan keragaman. Pelatihan keragaman bertujuan untuk meningkatkan kepekaan antar budaya dengan tujuan membina hubungan kerja yang lebih harmonis di antara karyawan perusahaan. Pelatihan semacam ini biasanya mencakup peningkatan keterampilan interpersonal, pemahaman dan menghargai perbedaan budaya, meningkatkan keterampilan teknis, mensosialisasikan karyawan menjadi budaya perusahaan, menekankan pekerja baru ke dalam etos kerja, meningkatkan kemahiran dan berbahasa, serta keterampilan dasar untuk karyawan. Yang keempat, melaksanakan pengembangan program manajemen. Tidaklah mudah untuk mengetahui di mana pelatihan berhenti dan pengembangan manajemen dimulai. Hal ini cenderung menekankan pembangunan jangka panjang dan fokus pada pengembangan manajer saat ini atau di masa depan. Pengembangan manajemen adalah segala upaya untuk meningkatkan kinerja dengan menyebarkan pengetahuan, mengubah sikap, atau meningkatkan keterampilan.
Ada beberapa hal yang dilakukan saat melaksanakan pengembangan program manajemen, yaitu strategi dan pengembangan, pelatihan manajerial on the job, pelatihan manajemen off the job, dan teknik pengembangan, dan yang terakhir pengembangan kepemimpinan. Setelah itu nomor 5, mengelola program perubahan organisasi. Mengelola perusahaan sangatlah penting dalam lingkungan saat ini. Profesor Edward Fowler mengatakan bahwa karena lebih banyak pengusaha menghadapi perubahan persaingan yang cepat, fokus pada strategi, pengembangan organisasi, dan perubahan organisasi adalah hal yang tinggi tingkat aktivitas pembayarannya untuk organisasi human resource atau sumber daya manusia. Lalu yang keenam, mengevaluasi upaya pelatihan. Penting bagi manajer untuk mengevaluasi program pelatihan. Evaluasi dimaksudkan untuk mengukur kinerja masing-masing tenaga kerja dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas kerja, sehingga dapat diambil tindakan yang efektif semisal pembinaan berkelanjutan maupun tindakan koreksi atau perbaikan atas pekerjaan yang dirasa kurang sesuai dengan deskripsi pekerjaan. Dalam rangka keperluan selanjutnya, baik yang berhubungan dengan pribadi tenaga kerja yang bersangkutan maupun yang berhubungan dengan perusahaan. Melaksanakan orientasi dan program pelatihan akan membantu memastikan bahwa karyawan tahu bagaimana melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang benar. Ketika karyawan memahami cara yang benar untuk melakukan pekerjaan, maka akan terwujud tujuannya. Dengan melaksanakan hal yang telah saya jelaskan tadi, maka diharapkan terbentuklah karyawan dengan sistem kerja berkinerja tinggi. Mungkin hanya sekian presentasi yang saya jelaskan. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan peran karyawan dalam organisasi modern. Nah, peran karyawan tersendiri memiliki beberapa peran dan fungsi, yaitu sebagai mitra strategis, sponsor, dan agen perubahan bagi karyawan. Yang pertama, mitra strategis. Di organisasi modern, seorang manajer SDM perlu menganggap diri mereka sebagai mitra strategis divisi lainnya. Nah, ia berperan sebagai kontribusi untuk pengembangan prestasi orang-orang dalam organisasi. Nah, tujuan SDM dibentuk yaitu untuk mendukung pencapaian rencana dan tujuan bisnis secara keseluruhan. Untuk yang kedua, advokat bagi karyawan. Nah, advokasi ini meliputi keahlian dalam membuat lingkungan kerja di mana orang akan memilih dan mengembangkan metode yang efektif dalam menentukan tujuan, komunikatif, dan pemberdayaan melalui tanggung jawab, membangun rasa kepemilikan dari karyawan kepada organisasi. Yang ketiga, evaluasi terhadap efektivitas organisasi yang dilakukan secara konstan, menghasilkan kebutuhan untuk para HR menjadi agen perubahan. Pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan strategi perubahan membuat profesional HR lebih dihargai dan memahami bagaimana hubungan perubahan dengan kebutuhan strategis organisasi akan meminimalkan
resistensi atau ketidakpuasan karyawan pada rencana perubahan. Nah, keberhasilan organisasi yang hidup di masa kini dan masa mendatang akan ditentukan oleh faktor kecepatan, fleksibilitas, integritas, dan inovasi dalam memenangkan setiap persaingan perusahaan. Sebuah paradigma baru organisasi modern menyatakan bahwa setiap orang adalah pemimpin, sehingga melalui pembentukan mindset tersebut seseorang pegawai akan terpacu mengembangkan bakat kepemimpinan yang dimilikinya. Dengan berkembangnya potensi sebagai pemimpin dan mampu mengembangkan kualitas, kompetensi, serta komitmen yang ada pada setiap pegawai, maka akan mempermudah di dalam melakukan alignment visi pribadinya dengan visi organisasinya, di mana pegawai tersebut bernaung. Selanjutnya adalah cara profesional sumber daya manusia dapat mendukung strategi organisasi untuk kualitas pertumbuhan dan efisiensi. Di antaranya adalah yang pertama, bekerja secara tim. Tim kerja menganggap banyak kegiatan disediakan untuk manajer, seperti memilih anggota tim baru, menjadwalkan pekerjaan, dan mengkoordinasi pekerjaan dengan pelanggan. Tim kerja juga berkontribusi pada kualitas total dan kontrol kualitas saat produk atau layanan sedang diselesaikan. Yang kedua adalah fokus pada strategi. HRM sebagai sarana mendukung strategi perusahaan untuk memenuhi tujuan. Untuk itu, manajer SDM harus fokus pada masa depan dan juga masa kini, serta pada tujuan perusahaan serta kegiatan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah standar kualitas tinggi. Jika perusahaan tidak mematuhi standar kualitas, maka akan mengalami kesulitan menjual produk atau layanan mereka. Oleh karena itu, banyak organisasi telah mengadopsi beberapa bentuk manajemen kualitas total untuk terus meningkatkan cara orang, mesin, dan sistem menyelesaikan pekerjaan. Memperluas ke pasar global. Berbicara mengenai perluasan pasar global, kita mengenal istilah offshoring. Apa itu offshoring? Offshoring yaitu memindahkan operasi dari negara kantor pusat ke negara lain, di mana tingkat gajinya lebih rendah, tetapi keterampilan yang diperlukan tersedia. Selain itu, dapat pula disaring dari kolam tenaga kerja internasional, di mana perekrutan di rumah memungkinkan mencakupi pemilihan karyawan dari negara-negara lain. Awal abad ini telah melihat imigrasi menjadi suatu hal yang signifikan. Organisasi dengan operasi internasional biasanya mereka mempekerjakan pekerja internasional, serta organisasi juga harus siap untuk mengirim karyawannya ke negara lain di tempat mereka beroperasi. Maka dari itu, mereka membutuhkan pengetahuan tentang perbedaan budaya dan karakter bisnis. Disinilah cara MSDM mendukung organisasi yang berkembang secara internasional, yaitu harus memahami dan melatih karyawannya untuk mengatasi perbedaan di dalam budayanya. MSDM juga harus mampu membantu organisasi memilih dan mempersiapkan karyawan atas tugas internasionalnya. Karyawan yang mengambil tugas di negara lain disebut ekspatriat atau emigran. Perubahan teknologi di dalam manajemen sumber daya manusia. Dalam hal ini, kita mengenal istilah HRIS, yaitu Human Resource Information System, di mana sistem komputer ini digunakan untuk memperoleh, menyimpan, memanipulasi, menganalisis, mengambil, serta mendistribusikan informasi yang berkaitan dengan sumber daya manusia suatu organisasi. Apa saja yang dapat dilakukan oleh HRIS? Berikut adalah yang pertama, mendukung pengambilan keputusan strategis. Yang kedua, membuat organisasi menghindari tuntutan hukum. Yang ketiga, menyediakan data untuk mengevaluasi program serta kebijakan. Lalu yang terakhir, dapat mendukung keputusan human resource sehari-hari. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai Electronic Human Resource Management. Electronic Human Resource Management merupakan pemrosesan atau transmisi penyebaran informasi sumber daya manusia, khususnya menggunakan jaringan komputer dan internet. Dalam situasi seperti itu, para ahli sumber daya manusia harus memastikan bahwa komunikasi tetap berjalan efektif. Selain itu juga, Electronic Human Resource Management
juga memiliki potensi untuk mengubah seluruh fungsi MSDM tradisional. Perubahan dalam hubungan kerja, teknologi dan tren lainnya mengharuskan manajemen di semua tingkatan untuk membuat perubahan cepat dalam menanggapi peluang baru, tantangan kompetitif, dan permintaan pelanggan. Perubahan ini kemungkinan besar akan berhasil dalam organisasi yang fleksibel, berpikiran maju, dan karyawannya pun juga harus fleksibel dan terbuka. Penyebab perubahan dalam hubungan kerja adalah yang pertama ada kontak psikologis baru. Jika organisasi ingin tetap kompetitif, organisasi modern harus sering mengubah kualitas, inovasi, kreativitas, dan ketetapan waktu karyawan dan keterampilan yang diperlukan. Yang kedua ada fleksibilitas. Dari perspektif organisasi, kunci untuk bertahan hidup di lingkungan yang berubah dengan cepat adalah fleksibilitas. Fleksibilitas dalam manajemen sumber daya manusia mencakup dua hal. Yang pertama, tingkat kepegawaian yang fleksibel dan jadwal kerja yang fleksibel. Selanjutnya, kebutuhan akan fleksibilitas mempengaruhi MSDM. Kunci untuk bertahan hidup di lingkungan yang berubah dengan cepat adalah fleksibilitas. Fleksibilitas dalam manajemen sumber daya manusia mencakup yang pertama, tingkat kepegawaian yang fleksibel. Salah satu organisasi dapat dengan cepat membentuk kembali dan mengubah ukuran untuk memenuhi kebutuhan yang berubah. Ini bisa dilakukan dengan cara alternatif, diantaranya kontraktor independen, pekerja on call, pekerja sementara, dan pekerja perusahaan kontrak. Yang kedua adalah jadwal kerja yang fleksibel. Pekerja menganggap jadwal fleksibel sebagai cara yang berharga untuk mengurangi tekanan dan konflik, mencoba menyeimbangkan kegiatan kerja dan non-kerja. Pimpinan menggunakan jadwal yang fleksibel untuk merekrut dan mempertahankan karyawan serta untuk meningkatkan kepuasan dan produktivitas. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.